Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Husna Rizkia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi ya teman-teman, tentang keputihan. Nah, yang seringkali dikeluhkan oleh para wanita-wanita. Tapi di sini tentang keputihan ini tidak hanya diketahui oleh wanita saja, tapi pria juga wajib tahu ya. Jadi apakah keputihan teman-teman itu normal atau tidak? Bagaimanakah cara mengatasi keputihan yang tidak normal dan apa saja yang harus dilakukan? Penasaran kan? Yuk kita sama-sama membahasnya. Jangan lupa saya ingetin buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe karena biar tidak ketinggalan info tentang kesehatan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa sih keputihan itu? Nah, sebenarnya nih teman-teman, keputihan itu adalah kondisi yang normal ya bagi wanita ya. Kondisi ketika lendir atau cairan itu keluar dari vagina dan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan. Nah, ketika wanita mengalami keputihan itu, maka cairan yang diproduksi kelenjar di vagina dan leher rahim akan keluar membawa sel kulit mati dan bakteri. Jadi sebenarnya keputihan itu memang dialami oleh setiap wanita kayak gitu ya teman-teman. Nah, keputihan itu ada dua jenis teman-teman ya. Ada keputihan yang normal sama yang nggak normal. Yang keputihan normal itu cirinya tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak gatal. Sedangkan yang keputihan tidak normal itu berarti berbau, berwarna, dan gatal kayak gitu ya. Nah, nanti di sini mungkin teman-teman bisa menggambarkan ya diri teman-teman itu yang bagian mana gitu ya, biar pengetahuan juga sih buat teman-teman gitu. Nah, ini kita bahas yang pertama dulu ya, keputihan normal itu yang seperti apa sih gitu kan. Jadi kan tadi udah dijelasin ya, keputihan normal itu kan tidak berbau ya, jadi nggak berbau busuk, nggak berbau amis, jadi aromanya itu khas vagina gitu, seperti maski. Jadi kalau teman-teman ya seperti itulah ya baunya gitu, kayak logam-logam gimana gitu ya. Terus tidak berwarna. Nah, itu maksudnya dia bening seperti putih telur yang mentah. Tahu kan ya teman-teman yang belum dimasak tuh. Nah, putihnya bening-bening kayak gitu, terus agak lendir. Nah, lendir-lendir kayak gini nih ya. Terus teksturnya itu encer atau sedikit kental dan agak lengket. Jadi misalnya kalau masa ovulasi atau masa subur, nah cairannya ini keputihan teman-teman itu semakin lama tambah lengketnya itu tambah panjang gitu ininya ya teman-teman. Tapi kalau belum masa subur itu dipegang itu udah putus itu yang bagian ininya. Jadi kalau masa subur ini nggak putus-putus yang bagian ininya. Nah, kemudian yang ciri yang ketiga yaitu tidak gatal atau tidak nyeri. Jadi area kemaluan teman-teman itu nggak gatal, terus nggak muncul kutil gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang keputihan yang nggak normal. Keputihan nggak normal itu dia berbau, amis, terus agak menyengat gitu. Terus warnanya itu ada yang kuning, ada yang sampai kehijauan, ada yang sampai keabu-abuan. Teksturnya tuh agak kental atau menggumpal gitu ya. Tahu nggak sih teman-teman yang kayak apa itu kuahnya daging yang di rawon atau di apa ya, masakan apa ya, kalau masakan Jawa itu namanya rawon ya. Itu kan kayak ada gumpalan dari lemak-lemak tuh yang di pinggir-pinggirnya tuh. Nah, kayak gitulah, agak kuning-kuning gumpal gitu. Nah, keluar darah dan nyeri saat berhubungan seks. Misal kalau teman-teman udah nikah nih, nah itu keluar darah dan nyeri saat berhubungan gitu. Terus kemaluan tuh agak gatel, vulva dan vagina. Ini vagina ya teman-teman, kemerahan. Kemudian vagina gatel atau nyeri atau panas kayak gitu. Nah, misalnya kalau ada salah satu dari tanda ini atau semua tanda ini ada di teman-teman, segeralah periksa ke tenaga kesehatan ya, teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya keputihan yang tidak normal itu penyebabnya gitu ya? Kan kita bertanya-tanya nih, sebenarnya penyebab keputihan yang tidak normal itu ada 4 teman-teman. Ada infeksi bakteri, infeksi jamur vagina, sama infeksi virus dan infeksi parasit. Nah,
ciri-cirinya dari masing-masing penyebab ini nih itu beda-beda gitu ya. Jadi keputihan itu biasanya munculnya dari arah sini nih teman, dari liang vagina nih ya. Ini kan mulut rahim nih, ini mulut rahim, nah ini tuh liang vagina, dan kebanyakan tuh yang ada di sini nih keputihannya gitu. Yuk kita bahas sama-sama. Ciri-ciri keputihan berdasarkan penyebabnya itu tuh ada infeksi bakteri ya tadi ya, infeksi bakteri vaginosis. Nah, ciri-cirinya itu putih keabu-abuan, berbau amis dan encer, bau menusuk setelah berhubungan seksual, dan darah menstruasi berbau tidak sedap. Jika iritasi atau gatal sifatnya ringan daripada infeksi jamur. Jadi infeksi bakteri ini dia gatalnya itu nggak separah dari infeksi dari yang disebabkan oleh jamur gitu ya teman-teman. Nah, kemudian infeksi jamur sendiri ini disebabkan oleh jamur Candida albicans namanya ya. Sebenarnya di area kemaluan kita di vagina itu dia kan pH-nya agak asam ya teman-teman ya. Jadi itu tuh ada bakteri bagus ya. Itu tuh ya memang ada di situ ya, fungsinya untuk membantu agar kelembapan dari vagina itu bagus gitu. Nah, tapi kalau pH asamnya itu tambah meningkat, dia terlalu lembab, akhirnya muncullah jamur yang tidak bagus, akhirnya menimbulkan infeksi jamur kayak gitu. Nah, ini dipicu oleh faktor luar. Faktor luar itu misalnya kayak kehamilan. Nah, kebanyakan kan orang hamil itu kan lembab ya daerah area vagina itu karena memang pengaruh dari hormon. Jadinya kalau ibu hamil yang sering kencing, kan ada keluhan ya sering kencing kayak gitu, terus dia nggak pinter jaga kelembapan. Jadi kalau seandainya celana dalamnya tuh basah, nggak segera diganti, ataupun habis buang air kecil dia nggak segera dikeringkan, itu kan akhirnya area dari celana dalamnya itu dia tuh lembab gitu ya, jadi nggak kering, akhirnya timbullah jamur Candida albicans ini yang banyak kayak gitu. Terus kegemukan, kenapa kok kegemukan ya, karena kan area dari selangkangannya itu dia dempet gitu loh teman-teman. Kan bisa dibayangin ya kalau orang gemuk itu pahanya itu ya dia kan dempet gitu sesama paha. Kalau orang kurus kan dia agak ada celahnya kayak gitu. Nah, kalau kegesek-gesek itu kemudian akhirnya kan lembab, akhirnya timbullah jamur kayak gitu di sekitar area selangkangan ataupun di area vagina, akhirnya menimbulkan jamur dan timbullah keputihan itu gitu. Kemudian kalau pil KB, nah ini nggak semua orang ya, ini hanya beberapa saja, tergantung dari masing-masing individu. Kalau seandainya tubuh itu tidak merespon pil KB-nya dengan bagus ya akhirnya dia akan timbul keputihan, juga personal hygiene atau kalau kebersihan dirinya kurang bagus akhirnya timbul juga keputihan kayak gitu. Nah, kemudian penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes ini sebenarnya jamur itu dia suka dengan yang berbau gula, yang berbau manis-manis gitu. Nah, akhirnya jamur itu berkembang di situ gitu ya. Jadi perlu hati-hati juga yang teman-teman bila ada yang punya penyakit diabetes ya, itu pasti akan sering keputihan, kebanyakan kasus seperti itu. Nah, kemudian iklim panas. Nah, iklim panas itu ya berhubungan dengan yang tadi ya, iklimnya panas, kemudian kita nggak ganti celana dalam karena lembab kayak gitu ya, akhirnya timbullah jamur Candida ini. Kemudian ciri-cirinya putih kekuningan seperti kepala susu. Misalnya teman-teman tahu nggak ini susu yang gumpal yang dia agak mau basi, itu kan dia agak kekuningan gitu ya, nah, kayak gitu tuh jamurnya gumpal-gumpal tapi susu gitu ya, bentuknya putih banget gitu kan, terus berbau khas. Gatal yang hebat area vulva dan sekitarnya, tadi kan ya dia lebih gatal banget daripada infeksi dari bakteri gitu. Untuk penyebab yang ketiga itu ada infeksi parasit ya teman-teman. Parasit ini dia disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Nah, termasuk PMS atau penyakit menular seksual karena menular melalui hubungan seksual atau kloset yang terkontaminasi. Jadi hati-hati buat teman-teman yang suka pipis atau BAB di tempat-tempat umum ya, WC umum kayak gitu tuh,
rajin-rajin disiram kayak gitu. Takutnya orang yang habis dari situ tuh kan umum ya, WC umum ya, jadi kan kita nggak tahu siapa aja yang masuk. Nah, takutnya kalau ada yang terkontaminasi dengan PMS kayak penyakit gajah ya namanya ya, itu kok gajah, maaf, ini raja singa ya. Raja singa itu dia menular hanya dengan kita duduk di kloset orang yang sudah terkena raja singa gitu. Jadi kalau bisa kurangi untuk ke WC umum gitu ya, untuk menghindari gitu ya. Nah, untuk ciri-cirinya, keputihannya ini kuning kehijauan, kental, terus berbusa dan berbau tidak sedap kayak gitu. Jadi kayak ada busa-busanya. Nah, itu berarti keputihan teman-teman tuh disebabkan oleh parasit gitu. Nah, beda lagi kalau infeksi dari virus. Nah, ini disebabkan oleh virus kayak kondiloma, herpes simplex kayak gitu ya, terus HIV atau AIDS. Nah, ini infeksi virus keputihannya ini nih bisa memicu CA cervix ya teman-teman. Ciri-cirinya itu kondiloma ditandai oleh tumbuhnya kutil yang banyak dan berbau. Jadi selain keputihan yang warnanya kuning, itu tumbuh kutil di kemaluan kayak gitu. Nah, itu cirinya kondiloma. Kalau herpes itu ditandai dengan luka melepuh di sekeliling vagina, cairan keluar terasa gatal dan panas ya. Udah keputihan, buktinya juga sama sih, ada yang kayak putih, ada yang kayak menuju ke kekuningan, terus ditambahi dengan di area vagina sama vulva itu dia ada melepuh gitu, gatal banget. Nah, itu sangat-sangat tidak nyaman ya teman-teman. Nah, kemudian gimana sih caranya menangani keputihan yang tidak normal itu tadi sesuai penyebabnya gitu ya. Nah, misalnya nih kalau dari ciri-cirinya dilihat dia itu keputihannya mengarah ke akibat dari bakteri, berarti dikasih obat antibakteri ya. Ini yang berhak untuk ngasih ini biasanya tenaga kesehatan ya, terutama dokter ya, dokter, bidan, perawat kayak gitu. Kemudian kalau dia ciri-cirinya mengarah ke jamur, dia dikasih obat anti jamur ya. Kalau dia karena mengarah ke virus, dia dikasih obat antivirus, misalnya kayak krim, kemudian obat minum gitu. Nah, khusus untuk parasit ini, dia pemeriksaannya harus diperiksa dulu lewat IVA atau pap smear ya teman-teman. IVA atau pap smear ini khusus untuk orang yang sudah melakukan hubungan seksual atau yang udah nikah gitu ya. Ini untuk memastikan bahwa ini nih benar-benar karena parasit kah atau karena penyebab yang lainnya kayak gitu. Dan IVA atau pap smear ini biasanya dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit ya kayak gitu. Nah, cara mencegah keputihan yang tidak normal ini seperti apa sih gitu kan. Yang pertama, teman-teman harus membersihkan area kemaluan dan selangkangan dengan air bersih dan sabun berbahan lembut kecuali vagina. Maksudnya kalau misalnya teman-teman punya sabun yang berbahan lembut kayak sabunnya baby ya, sabunnya bayi itu, nah itu di situ dia kan bahannya gak lembut tuh ya, di sabun di area atas aja ya, jangan menyentuh vagina gitu kan, area yang bagian atas yang vulvanya aja, dan tapi nggak terlalu sering. Kalau paling bagus itu disarankan dengan air bersih aja kayak gitu. Nah, setelah bersihkan dengan air, kalau bisa segera dikeringkan ya kemaluannya. Nah, bersihkannya itu atau mengeringkannya itu dari arah vagina menuju ke anus ya, dari atas ke bawah. Jadi tiap kali BAK atau BAB, karena biar kuman yang ada dari atas itu menuju ke bawah, bukan kuman dari anus ke vagina ya. Nanti jadi tambah keputihan nanti ya kalau seandainya kumannya menuju ke vagina gitu. Nah, yang ketiga, gunakan celana dari bahan katun yang menyerap keringat. Jadi katun kalau bisa yang 100% ya teman-teman, itu menyerap keringat tuh bagus, jadi mengurangi kelembapan di area genital. Kemudian yang keempat, segera ganti celana ketika basah atau lembab. Nah, jadi jangan biarkan area celana dalam itu dia lembab ya. Kalau merasa lembab ataupun basah, teman-teman harus segera ganti celana dalam biar jamur ataupun bakteri nggak
nggak berkecembung di situ gitu kan, biar dia segera pergi gitu ya istilahnya gitu. Jadi soalnya kan ini jamur sama bakteri itu kan suka banget dengan area lembab gitu kan ya, jangan dibiarin aja. Kalau seandainya lembab itu segera ganti gitu ya teman. Kemudian hindari menggunakan pembersih atau pewangi vagina. Sebenarnya pembersih atau pewangi vagina ini tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena pH-nya itu selain tidak bagus untuk wanita, kita kan nggak tahu nih pH kita itu sebesar apa, masing-masing orang kan beda-beda ya, terutama wanita itu beda-beda, hormonnya juga beda-beda. Nanti takutnya kalau terlalu banyak itu bisa menimbulkan iritasi dan juga nanti malah lebih parah keputihannya. Jadi kalau bisa jangan gunain ini ya teman-teman, cukup dengan air bersih tadi aja gitu. Kemudian selanjutnya hindari menggunakan celana yang terlalu ketat, misalnya nih kayak jean atau celana yang ketat-ketat banget kayak gitu. Nah terus misalnya kalau ketat kan otomatis cepat lembab ya daerah dari genital itu atau daerah kemaluannya itu, sehingga mudah sekali jamur sama bakteri itu masuk di situ, timbullah keputihan. Nah kemudian ganti pembalut secara rutin bila penuh maksimal 6 jam ya teman-teman. Kenapa 6 jam ya? Karena udah terlalu lama ya. Misal kalau seandainya udah penuh, merasa penuh sebelum 6 jam ya teman-teman ganti gitu. Kalau seandainya cuma sedikit ya kalau bisa dalam waktu 6 jam tuh ganti aja gitu kan, meskipun nggak terlalu banyak. Misal hari keempat atau hari kelima itu kan dia mulai darah menstruasinya tuh dia udah mulai sedikit, nah itu ganti tiap 6 jam. Jadi jangan sayang sama pembalut ya teman-teman, harus lebih sayang dengan alat reproduksinya teman-teman dulu ya. Kalau pembalut bisa dibeli, tapi kalau untuk alat genital atau itu kan harus dijaga ya gitu. Kemudian hindari berendam air panas terlalu lama ya. Kenapa kok nggak boleh terlalu lama pakai berendam air panas? Takutnya pH-nya itu nanti berubah ya teman-teman. pH dari pH itu keasaman ya, keasaman dari vagina itu nanti berubah kalau seandainya terlalu panas itu. Yang selanjutnya, tidak ada tanda gejala bila ada tanda gejala keputihan tidak normal lebih dari 1 minggu disertai luka, gatal dan bengkak, segera ke tenaga kesehatan, bisa dokter, bidan atau perawat ya teman-teman. Jadi misal kalau ada tanda gejala yang tadi disebutin itu yang di atas ya. Kemudian disarankan tidak menggunakan panty liner ini ya, karena apa? Panty liner ini kan dia apa ya istilahnya kayak panas gitu ya kalau dipakai terlalu lama, jadinya tidak direkomendasikan. Takutnya teman-teman lupa untuk ganti atau nggak ada waktu untuk ganti, akhirnya menimbulkan keputihan juga gitu. Kalau misalnya teman-teman mau pakai, tetap mau pakai atau waktunya atau memang bener-bener kepepet banget, nah pakai aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pilih yang nggak ada pewangi. Pewanginya kan biasanya ada tuh panty liner yang wangi banget gitu kan. Nah itu nggak boleh lebih, pemakaiannya tuh nggak boleh lebih dari 4-6 jam gitu ya, sama ya lah kayak pembalut itu tadi, nggak boleh lebih dari 6 jam juga, karena nggak bagus juga ya kan, area vagina terlalu lembab gitu. Nah kemudian itulah teman-teman ya tadi sekilas tentang keputihan. Jadi tetap jaga area genital dari teman-teman untuk masa depan yang gemilang. Semoga bermanfaat ya. Jadi misal kalau seandainya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa komen di bawah, insya Allah nanti akan saya jawab kayak gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen, share bila informasi ini sangat membantu dan bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, terima kasih, mohon maaf.